Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini berjumpa lagi dengan saya Nurul Irfan yang akan membawakan materi pembelajaran fikih ilmu waris di MA Mambaul Falah kelas 11 semester genap. Para siswa dan siswi yang berbahagia dimanapun berada. Untuk itu sebelum kita melanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita sampaikan membawakan hasil yang bermanfaat yang bisa kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari, utamanya dalam hal ilmu waris. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah bi ridha'illahi wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita menginjak kepada pengertian ilmu waris. Ilmu mawaris dari segi bahasa adalah mawarid, merupakan bentuk jamak dari kata miras yang artinya harta yang diwariskan. Sedangkan menurut pemaknaan istilah, yaitu ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Kemudian ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid, yang artinya ketentuan, bagian ataupun takaran ukuran dari masing-masing orang yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan si mayit. Kemudian selanjutnya ada 3 rukun yang harus dicukupi, yang harus dipenuhi dalam hal waris ini, yakni rukun yang pertama adalah waris, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Jadi orang yang mendapatkan harta warisan ini harus ada, keberadaannya harus jelas. Kemudian yang kedua, muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya, yaitu waris itu tadi. Kemudian maurus, yakni harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan yang syar'i yang ditentukan oleh ajaran Islam, seperti halnya menyelesaikan utang piutang ataupun pengurusan jenazah sekedarnya dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa rukun ini harus tercukupi sebelum sesuatu itu dilakukan. Sehingga kalau ada dari salah satu rukun ini yang tidak tercukupi, maka menjadi gagal sebuah perbuatan tersebut. Kemudian hukum harta waris. Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka
sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Juga terkait hukum ini ditopang lagi, diperkuat lagi oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqsimul mala baina ahli al-faraidi ala kitabillah. Yang artinya, bagilah harta warisan di antara ahli waris, ya, sesuai dengan aturan kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Jadi jelas hukumnya bahwa merupakan sebuah kewajiban untuk betul-betul dibagikan sesuai dengan syariat Islam, dan dalam mempelajari ilmu waris ini adalah menjadi kewajiban fardu kifayah, yang mana dalam sebuah komunitas, dalam sebuah desa ataupun kampung, ketika sudah ada yang memahami tentang ilmu mawaris ini, maka kewajiban itu tergugurkan, dianggap gugur karena ada salah satu yang memahami. Namun perlu kita fahami bahwa ilmu mawaris ini juga merupakan bagian ilmu yang dituliskan, yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, merupakan bagian ilmu yang nantinya juga akan lenyap, tertelan masa, akan lenyap sebelum datangnya hari kiamat, akan dilenyapkan pada saat-saat yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anjuran daripada ini, kita semuanya mempunyai kewajiban untuk belajar, walaupun di desa kita, di kampung kita ada yang sudah memahami, karena lambat laun ilmu mawaris akan lenyap dari peredaran dunia ini. Kemudian tujuan ilmu mawaris itu, yakni yang pertama adalah memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta warisan. Kemudian yang kedua, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Kemudian sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah adanya sebab nasab, hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, adanya sebab pernikahan yang sah. Dan yang ketiga, sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebab adanya kesamaan agama. Dan selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah pembunuh. Pembunuh itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Misalkan ada anak yang ingin cepat-cepat mendapatkan warisan dari orang tuanya, karena dia sudah tidak tahan ataupun ingin segera menikmati harta warisannya, maka orang tuanya diracun ataupun apa yang menyebabkan hilangnya nyawanya orang tuanya. Dan ini ketika sudah kelihatan dan jelas, si anak ini tidak bisa menerima warisan. Kemudian budak. Dan yang ketiga adalah orang murtad. Serta yang keempat, adanya perbedaan agama. Dan selanjutnya, inilah
bagan-bagan yang bisa kita lihat, bagan ahli waris. Misalkan suami, istri atau mayit menjadi pewaris, ini ada di tengah-tengah ya. Ada ahli waris ke samping, ada ahli waris ke bawah, dan juga ada ahli waris ke atas. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai akhir daripada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, utamanya untuk diri kami sendiri dan juga untuk para siswa-siswi serta siapapun saja yang mendengarkan ataupun menyaksikan dari PowerPoint dan penjelasan yang ada ini. Terima kasih. Mari kita tutup lagi dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa diberikan kekuatan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita ditunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, serta pada akhirnya nanti ketika kita ataupun salah satu keluarga kita mendapatkan warisan ataupun ada yang sudah meninggalkan tirkah harta warisan, semoga bisa kita arahkan dengan semestinya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Terima kasih. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.